Nah, kalau begitu yang ruhani tadi sudah tidak punya kemampuan juga. Yang punya kemampuan ya rahasia itu. Rahasia itu siapa? Al-insan sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia itu, kata Allah. Makanya wahwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Coba cek. Bapak Ibu datang ke sini, tubuh dengan ruh, ya kan? Ya, apa tubuhnya aja yang datang? Nah, berguling-guling tubuhnya. Ya, nggak datang juga. Ya. Jadi yang datang ke sini tubuhnya datang. Nah, kita lihat tubuhnya. Kita mengatakan si A si B itu ada karena kita lihat tubuhnya. Tubuh ini berikut ruhnya apa tidak? Berikut. Berarti tubuh bersama ruh. Ruh itu yang menghidupkannya siapa? Rahasia. Berarti ruh itu punya rahasia. Yang menghidupkan ruh itu rahasia. Rahasia itu siapa? Allah. Kalau begitu kita ini bersama Allah enggak? Ya bersama Allah. Tidak bersama Allah kita kalau kita tidak tahu dengan Allah, kita tidak ingat dengan Allah. Ya, kapan kita dekat dengan Allah? Ketika kita ingat. Kapan kita jauh? Ketika lupa. Jadi jauh dan dekat kita dengan Allah itu ingat dan lupa. Ingat Allah tanda dekat, lupa kita sama Allah tanda jauh. Tapi kalau Allahnya enggak pernah jauh dari kita, enggak. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami terlebih hampir dari urat nadimu. Allah selalu bersama kita. Cuma kitanya yang kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Ketika ingat Allah tanda dekat, ketika lupa sama Allah kita tanda jauh. Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Ketika kamu ingat aku, kata Allah, tanda kamu syukur. Tapi ketika kamu lupa aku, itu tanda kamu kufur. Nah, jadi kita ini sering masuk, ya, keluar masuk kufur. Kadang-kadang paginya iman, besoknya kufur, sorenya kufur. Ya. Kenapa? Nggak ingat Allah. Idza dzakartani syakartani. Apabila kamu ingat aku, tanda kamu bersyukur. Wa idza nasitani kafartani. Ketika kamu lupa aku, tanda kufur. Mana bukti? Mari kita lihat. Ini air. Di dunia ini nggak ada orang bikin air, Pak. Paling-paling ngebor tanah keluar air, ya dijual. Itu kerja manusia. Tapi bikin air nggak ada. Tapi airnya sudah ada. Sesuatu yang sudah ada pasti ada yang mengadakan. Tanya semua manusia, nggak ada satupun yang bisa bikin air. Padahal airnya ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Allah yang mengadakan, Allah yang menjadikan. Berarti ini punya siapa? Air. Punya Allah, bukan punya kita. Nah, ketika kita ini kebutuhan air, kebutuhan untuk kita manusia, makhluk. Allah nggak butuh air, enggak. Kita makhluk ini yang butuh air. Allah sediakan. Belum diminta, Pak, udah sediain sama Allah. Nah, sekarang kita haus, kita minum. Begitu kita minum, ingat Allah enggak? Nah, ketika kita ingat, tanda kita izin, Pak, minta izin mau minum. Tapi begitu kita minum nggak ingat Allah, maling. Tanda maling, makanya berdosa, Pak. Ya, kullu amrin zibalin famabda bi bismillah fahuwa akhta. Segala sesuatu ada hikmahnya. Kalau dimulai tidak dengan bismillah, maka terputus. Terputus apa? Maling. Nyolong. Alangkah seringnya kita nyolong, Pak. Masya Allah. Habis satu gelas, satu botol habis. Ingat Allah enggak? Enggak. Maling. Oh iya, kita maling. Ya.
bikin kue. Yang kue ini ada yang bikin Pak ini, enggak jadi sendiri enggak. Datang ke depan ini saja ada yang ngantar ini. Dia nggak bisa jalan sendiri enggak. Begitu kita makan, ingat Allah enggak? Enggak, maleng lah. Ingat kita ke Allah, Allah Maha Kuasa. Allah gerakkan tangan orang bikin kue ini, Allah gerakkan orang mengantarkan kue ke depan kita. Masya Allah Pak, kalau kita telusuri untuk minum seteguk air aja biayanya mahal Pak. Jangan dilihat hanya sebotol kecil air ini. Coba kita lihat air ini dari mana. Taruhlah dari dalam tanah, dibor. Berapa orang yang terlibat dengan bor, barang bor itu, mesin bor itu. Mulai dari mengangkat besinya dari tanah, menambangnya, lalu kemudian mengolahnya, lalu kemudian menjadikannya besi, lalu diolah lagi menjadi mesin. Setelah jadi mesin diangkut dengan mobil. Berapa orang yang terlibat dengan mobil itu? Masya Allah. Sudah itu diangkut, dibawa kepada distributor. Nah, berapa orang yang angkut ke distributor? Butuh minyak bensin mobilnya, berapa orang yang terlibat dengan minyak? Datanglah ke distributor, dijual, berapa orang yang mengedarkan? Kemudian datanglah kepada konsumen. Akhirnya kita dapatkan. Mulai dari mendapatkan air ini, mulai dari menciptakan menggali sumur dengan bor tadi sampai mendapatkan air, berapa juta makhluk yang terlibat ini Pak. Kita nggak berpikirnya kadang-kadang cuma dapat air segelas, bukan Pak. Fa bi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Coba kalau kita Pak mau menciptakan, mau menambang besi dulu, lalu kemudian kita bikin besi, kemudian kita rakit dengan mesinnya, lalu kita ngebor sendiri. Saya kira 5 tahun nggak selesai Pak. Biayanya juga jutaan. Ini mendapatkan air segelas loh. Jadi jangan dianggap remeh air segelas itu. Nah, siapa yang menggerakkan itu semua? Allah. Pantas kalau kita bersyukur ke Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, Kau telah berikan segelas air di depanku. Ketika kita haus, kita minum Bismillahirrahmanirrahim. Tanda ingat Allah.